Halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih buat Scorpio yang selalu hadir dan buat yang baru pertama, salam kenal. Terima kasih sudah mampir, semoga kalian suka dengan channelku ini ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading ada kabar apa saja untukmu di 3 bulan pertama tahun 2025, Januari, Februari, Maret ya Scorpio. Kita mau lihat ada kabar apa. Seperti biasa aku sampaikan readingan ini sifatnya fun reading, prediksi, dan general reading ya. Jadi tidak bisa resonate, tidak bisa cocok buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Jika memang ini benar-benar bukan energi kalian, tinggalkan readingan ini. Berarti energinya bukan untuk kalian ya. Oke, kemudian kita mau mulai. Kita mau lihat ya, ada apa saja untuk Scorpio. Di sini ada The Magician. Kemudian di sini ada Six of Autumn. Kemudian ada The High Priestess. Kemudian ada The Fish. Ada The Fox. Ada The Bouquet. Oke, kita mau lihat Januari, Februari, Maret untuk Scorpio ya. Scorpio di Januari. Kuncimu di Januari itu adalah pengendalian diri ya. Kamu diminta untuk mampu mengatur emosi, pikiran, tindakan kamu semua ya. Sesuaikan dengan norma-norma yang memang pada umumnya berlaku gitu ya. Dan tidak merugikan orang lain gitu. Dengan hal itu kalian akan mampu melakukan hal-hal yang lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi semesta akan memberikan kamu pencerahan-pencerahan dalam pikiran kamu ya. Segala tindakan pikiran baik kamu itu akan menghasilkan pikiran kamu menjadi terang gitu ya, sehingga kamu akan mampu menciptakan ide-ide baru. Kamu akan bisa berinovasi ya. Kamu akan mengubah ide yang sudah ada pun akan bisa terwujud gitu ya, jadi kenyataan yang sudah kamu inginkan seperti itu. Dan aku melihat semesta pun akan membantu kamu mewujudkan berbagai keinginan kamu dan menemukan jawaban-jawaban yang kamu butuhkan di sini ya. Akan ada perubahan positif, aku lihat ya, ada semacam keajaiban dalam tiap langkah atau tindakan yang kamu lakukan. Aku sih ngelihatnya gitu ya. Jadi kamu merasa kayaknya gini, wah ide ini kayaknya gak mungkin nih gitu ya, karena ini The Magician ya. Sesuatu yang kamu rasa itu tidak mungkin itu bisa terjadi, bisa terwujud seperti itu. Dan kalau Tuhan semesta alam sudah menghendaki, maka itu akan terjadi Scorpio. Jadi kamu harus terus afirmasikan hal baik, hal-hal yang positif ya. Kemudian untuk karir di sini memang ada ide, ada inovasi-inovasi kamu yang akan membawa kesuksesan, keberhasilan kamu ya. Jadi tidak ada salahnya kamu mencoba, bisa jadi itu akan membawa kesuksesan kamu. Ternyata itu akan menjadi peluang baru untuk usaha kamu, untuk bisnis kamu gitu. Ya, kemudian kalian yang bekerja di kantor, aku lihat kalian juga ada promosi, ada kesempatan-kesempatan baik ya. Ada juga yang kalian merasa kayak melakukan sesuatu ini tidak mungkin nih. Misalnya kamu mau buka usaha. Waduh, bisa nggak ya aku, ini bukan bidangku nih gitu. Misalnya kamu itu anak ekonomi, tapi kemudian kamu jadi kontraktor misalnya. Tapi ternyata keajaiban itu bisa terjadi seperti itu ya. Walaupun kamu misalnya tidak mengerti tentang teknik sipil misalnya, tetapi Tuhan mengirimkan seseorang mandor atau seorang tukang yang mengerti semuanya gitu, sehingga kamu bisa berhasil di sini. Itu bisa terjadi di sini aku melihatnya. Jadi ada kesempatan-kesempatan baru yang sangat baik yang bisa kamu mulai di Januari ini Scorpio ya. Untuk keuangan, kamu cukup kreatif aku lihatnya ya dalam mencari uang ya. Apa yang bisa menjadi peluang untuk mendapatkan uang itu bisa kamu upayakan gitu ya. Apakah misalnya ketika orang berbicara tentang ada teman gue nih cari rumah misalnya, kamu tuh kayak langsung gercep gitu, langsung di mana ini, langsung kamu tuh bergerak, kamu cari dan kamu bisa dapat, seperti itulah ibaratnya gitu ya.
Jadi kamu itu setiap kali ada kesempatan itu tidak kamu sia-siakan gitu. Wah, ini ada peluang bisa dapat uang nih gitu. Kamu orangnya nggak berpangku tangan, mau bergerak gitu. Sehingga kalian tuh cukup mudah gitu ya, saat harus segera misalnya ada kebocoran, harus nambah uang nih di tengah itu, kayak kamu tuh bisa cepet gitu. Selalu ada peluang, selalu ada datang tuh keajaiban yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan uang gitu. Oke, kemudian di bulan Februari ya. Di Februari sepertinya kamu mulai menyadari betapa pentingnya hidup itu untuk berbagi gitu ya. Jadi di sini aku melihat kamu tuh kemurahan hati kamu itu mulai terbentuk. Ya, karena kemurahan hati itu kan teman-teman tidak selalu berbentuk materi ya. Bisa saling memberikan perhatian, wajah yang tersenyum, wajah yang nyapa orang dengan baik gitu ya. Membantu orang, misalnya di jalan kamu ditanya, kamu peduli, mau memberitahu, tulus hati ya. Menolong dalam hal apapun itu juga kemurahan hati. Tidak selalu dalam bentuk memberikan uang, memberikan makanan, memberikan apapun, pakaian. Dan kamu nih mulai sadar betul gitu ya, bahwa murah hati, kebaikan itu semua akan kembali lagi pada diri kalian dalam bentuk kebahagiaan, kemudahan hidup, kemudahan cinta, kelancaran cinta. Dan ketika kebaikan itu kembali lagi padamu, kebaikan itu bisa jadi berkali-kali lipat diberikan oleh semesta gitu ya. Kamu mulai menyadari itu. Jadi sepertinya spiritual kamu pun juga semakin terbentuk sangat baik di sini. Ya, kemudian untuk karir, aku melihatnya apapun pekerjaan, usaha, bisnis ya, semua berjalan lancar di sini. Kerjasama yang kamu rintis pun berjalan dengan baik. Mungkin masih di awal-awal ya, tetapi walaupun sedikit progres itu mulai tampak gitu buat kalian yang baru memulai ya. Banyak orang yang akan turun tangan membantu kamu dalam hal karir atau usaha ya. Walaupun mungkin membantu kamu itu bisa jadi berupa nasihat, misalnya seperti itu ya, berupa bantuan fisik gitu. Kemudian ada juga orang yang membantu kamu dalam hal pekerjaan, memberikan info-info peluang pekerjaan yang jauh lebih baik dari pekerjaan kamu sekarang, atau misalnya kamu yang lagi cari kerja, kamu dikasih tahu, coba deh kamu ngelamar ke sana, coba deh kamu datengin ini deh, dia lagi butuh nih gini-gini gitu ya. Jadi banyak kemudahan aku lihat di sini. Seiring dengan kamu mulai membuka diri kamu lebih bermurah hati gitu ya. Kamu menciptakan wajah-wajah yang bahagia, wajah senang, wajah yang positif, vibe, aura yang positif ya. Itu akan membawa perubahan besar dalam diri kamu, Scorpio. Kemudian untuk keuangan. Ada bantuan keuangan aku lihat yang akan kamu terima dari seseorang ya. Mungkin bisa jadi kayak tadi ada bantuan, orang membantu dalam usaha kamu ya. Mungkin dia membantu menyumbang, bisa jadi orang tua kamu memberikan sedikit modal usaha gitu ya. Bisa juga ada orang yang pernah kamu bantu, ya dia kembali membantu kamu. Tapi di sini kamu juga diminta hati-hati ya. Ada orang yang memanfaatkan kebaikan kamu. Ada orang yang memanfaatkan keuangan kamu. Misalnya orang itu bisa jadi orang dekat. Dia tahu misalnya kamu habis dikasih modal usaha sama orang tua gitu ya. Tiba-tiba dia mengganggu dengan pura-pura butuh uang lah, apalah, kamu jadi galau misalnya gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati, kamu harus saklek, kamu harus bisa teguh pendirian kamu, membedakan bahwa uang ini untuk usaha, uang ini untuk kebutuhan. Kalau memang ada sisa untuk bisa membantu, ya baru kamu lakukan ya. Jangan sampai mengganggu hal-hal yang sudah kamu poskan, yang sudah kamu posting ya, sudah kamu post-postkan, oh ini tuh untuk ini gitu. Jangan mengganggu yang penting-penting, jangan mengganggu yang kewajiban-kewajiban inti kamu gitu ya, Scorpio. Oke, kita mau lihat lagi di bulan Maret. Kamu diminta untuk percaya lagi intuisi kamu ya, ikuti lagi kata hati kamu. Di berbagai semua, balik lagi di semua aspek kehidupan kamu ya. Renungkan, pikirkan baik-baik ya. Misalnya sebelum kalian mengambil satu keputusan atau tindakan ya, jangan kedepankan ego dan emosi ya.
Jika perlu kamu melakukan meditasi. Kalau memang kamu merasa bingung untuk membuat keputusan, ya lakukan doa, meditasi untuk mendapat pencerahan. Karena melalui hati kamu itu akan banyak hal dapat kamu rasakan. Kemudian kamu akan bisa tahu jalan keluarnya. Kamu akan dapat melihat gitu dengan hati kamu ya. Apa yang tidak terlihat oleh mata, eh, pikiran bisa tahu banyak hal, hati kamu bisa tahu banyak hal ya. Dengan suara hatimu akan membawa kamu kepada keputusan yang tepat, kepada jalan yang tepat, kepada jalan yang sesuai dengan keinginan-keinginan misi-misi kamu di sini gitu ya. Di Maret ini juga dengan kamu mempertajam intuisi kamu gitu ya, itu akan memudahkan kamu juga di pekerjaan. Ya, sehingga ketika kamu mengambil keputusan-keputusan penting di kantor itu akan bisa lebih tepat. Atau misalnya kamu akan mengambil satu pekerjaan baru ya, atau misalnya kamu mau membuka usaha baru, ikuti kata hati kamu. Apakah memang ini cocok untuk kamu ya? Jangan terburu-buru untuk memutuskan ya, tenang dulu, pikirkan dulu, maka kamu akan mendapat keputusan yang tepat. Kemudian di Maret untuk keuangan, aku melihatnya ada rezeki yang lumayan ya, ada rezeki yang cukup bisa jadi rezeki nomplok karena cukup mengagetkan ya, tiba-tiba kamu dapat satu rezeki, bisa jadi kamu menang door prize gitu ya, atau kamu menang apa sehingga kamu mendapatkan, memang tidak besar tapi cukup menyenangkan dan membahagiakan kalian gitu ya. Bisa jadi ini ada tip dari klien atau apapun itu gitu ya. Keuangan kamu di sini terjaga dengan baik untuk bulan Maret, dan justru ada rezeki yang datang kepada kamu gitu. Oke, aku rasa itu saja Januari, Februari, Maret kalian. Kita mau lihat cinta. Cinta single di sini ada act as if your partner is here. Oke. Kemudian ada connection untuk couple dan yang menikah. Kemudian ada be supportive untuk kalian yang single parent. Kita mau lihat untuk single ya teman-teman. Afirmasikan, pikirkan seseorang yang telah menjadi pasanganmu. Jadi gini maksudnya, seolah-olah orang itu sudah ada, seolah-olah orang itu sudah menjadi pasanganmu gitu. Ya, afirmasikan hal itu. Seperti apa orang itu, maka itu akan dapat segera terwujud. Semesta akan mengabulkannya gitu. Kemudian untuk couple, di sini ada connection, ada hubungan. Ya, hubungan kamu dengan pasangan kamu sepertinya hubungan yang abadi. Your connection is eternal and unbreakable. Sangat kuat dan abadi. Ya, terlindungi dengan baik hubungan itu ya. Sehingga tidak mudah untuk goncang, goyang, tidak mudah untuk patah ibaratnya gitu. Kecuali semesta yang menginginkannya. Ya, jadi jaga baik-baik hubungan kalian. Kemudian untuk single parent, be supportive ya. Kamu diminta untuk menunjukkan kepedulian kamu ya. Bersikaplah bahwa kamu itu mendukung dirinya. Bahwa kamu itu selalu ada untuk dia. Selalu ada maksudnya sebisa kamu ya, semampu kamu gitu ya. Jadi di sini jangan tidak peduli. Mungkin bisa jadi memang dia orangnya itu mandiri gitu ya. Kepedulian itu kan tidak selalu kita hadir. Kepedulian itu bisa jadi kamu sering chat dia, menanyakan kabar, apakah dia sudah makan, atau misalnya tiba-tiba kamu mengirimkan satu makanan ya melalui aplikasi seperti itu ya. Saat-saat dia sakit, kamu menawarkan bantuan untuk ke dokter, untuk membelikan obat, apapun itu gitu ya. Jadi kamu perlu menunjukkan dukungan kamu kepada seseorang yang memang sedang kamu taksir, sedang kamu inginkan gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat pesan semesta untuk kamu, abundance. Memang benar ya, di sini ada abundance, di sini ada keberuntungan mendadak ya, ada abundance. Abundance come from inner fulfillment and outer effort. Kalau misalnya kamu mau bekerja sungguh-sungguh, bekerja benar-benar dari usaha kamu yang benar-benar,
kelimpahan ini akan kamu dapatkan. Terlepas misalnya itu adalah keberuntungan yang kamu dapat, ya. Jadi abundance ini adalah kelimpahan. Kelimpahan berasal dari diri kamu sendiri, kepuasan batin kamu. Berarti kalau kepuasan batin apa teman-teman? Rasa bersyukur kamu. Maka di sini keluar tadi kemurahan hati ya, kamu mulai murah hati, maka di situ abundance akan datang kepada kamu. Ketika kamu murah hati, ketika kamu merasa puas dengan apa yang kamu miliki dan kamu melakukan usaha-usaha, action-action kamu untuk bisa bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, mensyukuri, berusaha, maka kelimpahan akan kamu dapatkan. Itu pesan semesta ya. Kemudian healing atau self care buat kamu sendiri adalah connect with kristal. Connect with kristal ini untuk kalian apalagi yang menyukai kristal gitu ya. Mungkin ada hiasan-hiasan kristal di rumah kalian, cincin-cincin kristal, gelang-gelang kristal. Tidak ada salahnya kamu gunakan ya. Karena itu bisa untuk menghealing diri kamu ya. Mungkin bisa misalnya kristal ruby misalnya ya, itu mengundang energi baik untuk diri kamu. Misalnya ada rose quartz gitu ya, itu bisa menyeimbangkan emosi kalian ketika kalian mungkin emosi kalian merasa sedang tidak stabil, tidak seimbang ya. Kemudian apalagi ya, ametis misalnya bisa menenangkan pikiran kamu gitu ya. Mungkin kamu bisa kalau kamu kurang paham kamu juga bisa Google gitu ya. Banyak di uh, toko-toko online yang menjual itu, atau kalau misalnya kalian ragu, kalian bisa datang ke mall, banyak yang menjual kristal-kristal seperti itu ya, kamu juga bisa menggenggamnya gitu ya. Itu akan memberikan ketenangan batin untuk diri kamu. Oke Scorpio, ini saja yang aku punya untuk 3 bulan kalian ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu dan menghibur. Sehat selalu Scorpio, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Terima kasih Scorpio, salam.